di Khaybar, tempat yang akan dituju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu diajak para sahabat beliau, bahkan ada yang mengatakan yang diajak beliau itu hanya mereka yang ikut Nabi ke Hudaybiyah. Jumlahnya sekitar 1.400 orang yang sudah berbaiatur ridwan itu. Karena ini kaitannya pun perintah Allah itu sesudah Rasulullah SAW kembali dari Khaybar. Yang diajak Nabi itu hanya sahabat yang juga berangkat ke Khaybar. Ini makanya ada pelajaran berharga juga Bapak Ibu ya. Jadi Nabi itu kalau beliau pergi perang atau pergi safar atau melakukan satu kegiatan ya, amalan, itu ada yang kemudian memang itu terbuka, semua boleh ikut, bahkan diperintahkan, diwajibkan. Semua harus ikut kecuali yang udzur meskipun. Ketika beliau ke Tabuk itu semua harus ikut tanpa kecuali yang tadi itu sudah ada udzur lain, mungkin karena sakit, karena sudah tidak mampu gitu ya. Semua ikut. Ada satu waktu itu Nabi SAW itu membatasi yang ikut, nah dengan kriteria khusus nih. Maka seperti peristiwa ini yang ikut hanya mereka yang ikut Nabi ke Hudaybiyah. Jumlahnya tidak banyak. Sama seperti wonten peristiwa ya, setelah perang Uhud itu ada peristiwa namanya Khamra'ul Asad. Nah, tidak atau jarang sekali dibahas. Nah, Khamra'ul Asad itu ketika orang-orang Quraisy itu tasih perjalanan pulang Bapak Ibu, tapi masih dekat dengan Madinah, itu ada tempatnya itu Khamra'ul Asad itu di selatan kota Madinah, ngecamp di situ saat ini. Itu oleh Nabi SAW ya, dikejar lagi bersama para sahabat beliau. Yang diajak Nabi hanya mereka yang ikut di perang Uhud. Jadi biasa berarti niku wonten apa kegiatan niku syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini nanti bisa jadi tarbiyah juga. Jadi ada syarat yang diajak tuh nggak semua setiap saat kegiatan kabeh oleh melu kan ya. Misalkan nanti biar jadi tasjik penyemangat. Niki mengke sing dijak piknik, sing pripun ngoten misalkan gitu. Biar semangat. Ini cara didik nanti bisa dibedah itu ya. Cara didik Nabi SAW. Jadi ada yang memang semua terbuka diajak, bahkan diperintahkan Nabi. Ada yang diajak ini memiliki keutamaan. Jadi tidak semua diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diajak ke Khaybar itu hanya yang mereka yang ikut di Khaybar. Maka orang-orang munafik, dikatakan ini orang-orang munafik, ada yang meriwayatkan itu orang-orang Badui ya, yang tertinggal, yang kemarin tidak ikut. Maka ini di ayatnya, tapi sebelumnya di ayat yang ke-15 Allah SWT andika sayaqulu mukhallafun. Mendengar ini orang-orang yang ketinggal, kemarin tidak ikut ke Hudaybiyah ya kan ya. Idang tolaktum ila maghanima ya. Ketika nanti kalian itu mau pergi ke mengambil ghanimah itu, berarti Masya Allah ini para sahabat dulu itu Bapak Ibu nggih, termasuk kita mestinya. Ketika Nabi niku pun ngendika napa itu yakin. Lah Nabi ya dapat wahyu dari Allah akan mendapatkan ghanimah itu hak. Niki gampangannya niku mi'ah fil mi'ah itu 100% ini genah. Napa nggih? Menang itu ya. Karena ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok yang diajak Nabi untuk ngambil ghanimah itu hanya yang berangkat ke Hudaybiyah. Maka orang-orang yang ketinggalan itu meri kan ya. Ingin ikut. Mereka yang kemarin tidak ikut itu mengatakan apa? Lita khuduha daruna nattabi'akum ya. Minta izin kepada Nabi, izinkanlah kami untuk apa? Ikut bersama kalian. Nah, niki enten tipikal ngeten niku. Nek bangosane mengke budal kok disawang-sawang gaweane rekoso niku kan mboten budal kata niki. Ya, ya. Tapi begitu niku ngerti nek pas muara dari kegiatan niki mengke enten napane niku izin melok. Nah, ternyata mboten naming sakniki ning riyen nggih wonten ya. Nanti kalau sudah di reng-reng niku mengke ayo budal niku mengko apalah kira-kira nek sembako nih misalnya, wah itu wanita nih akeh orang tengah ya. Tapi kalau sepi gitu, jurus dari masjid, nggak ada apa-apa yang datang sedikit. Nah ini, tapi ternyata dulu seperti itu. Mereka yang tertinggal dengan Nabi SAW itu minta agar diberikan izin untuk ikut. Ya, gitu. Yuriduna ayyubadilu kalam Allah ya. Mereka ini ingin mengganti kalam Allah. Kul lan tattabi'una. Dikatakan ini firman Allah langsung nih Allah perintahkan, katakan engkau tidak boleh mengikuti kami, dan memang dilarang, nggak boleh ya, nggak diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, dibuat ke nak saniki ngen grup WA niku enten tulisannya ini kok emoticon kamu nggak diajak itu yang terus tulis ini ya, enten sing ngenten niku ya.
Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Demikian yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsadunana. Masih ngeyel lagi, Pak. Fasayaquluna bal tahsudunana. Alah kalian itu hanya tahsudunana. Sing ndak boleh ikut tadi itu apa yang mereka katakan? Kalian itu hasad pada kami, kan ya. Hasad itu napa nggih? Iri, enggak seneng. Napa dunia rak seneng wae kan ya. Aku arep melu ra oleh mesti gitu. Nah, ya kan dari awal itu yang diajak Nabi hanya yang ikut Hudaybiyah kan ya. Nah, kemudian yang tidak ikut nembung atau izin mau ikut dan tidak diikutkan oleh Nabi, kemudian mereka jawab napa? Nah, kalian itu pasti karena alah wedi to nek mengko bagianmu kelok mungkin gitu nggih. Nah, karena nanti akan dapatkan magoni makatsira ya. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini oleh Allah dikatakan mereka itu tidak paham kecuali qalila, kecuali sedikit. Nah, maka ini yang pertama. Nabi SAW kemudian mengajak tadi sahabat. Ada yang kemudian mengatakan yang diajak Nabi itu hanya mereka yang betul-betul tulus pergi untuk berjuang, bersungguh-sungguh. Maka kemudian itu diluruskan oleh Nabi SAW. Meskipun ini nanti ya kabar dari Allah kita akan mendapatkan ghanimah, luruskan niat kalian. Nah, ini padahal hak ini memang kalau sampaikan ya apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya itu pasti terjadi, tapi disampaikan oleh Nabi agar para sahabat saat itu meluruskan niatnya ya, bahwa perginya itu semata dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimullah, maka